Hari ini mau kasih tahu kalian kita ada pembukaan area kecil baru kita. Namanya apa, Bro? Java Arwana Playground. Oke, Peng. Nah, target dari Java Arwana Playground sendiri sebenarnya yang lu bikin ini buat apa sih sebenarnya? Ya sebenarnya sih kita mau belajar buat grooming juga lah. Oke. Ya kan? Buat merahin ikan-ikan gede yang tujuannya kalau emang ada rezekinya bisa main ke arena lah. Betul. Oke, coba mau kasih tahu spesifikasinya, Peng. Kita pakai apa aja nih di sini hari ini? Kita di sini total ada 14 tank. Semuanya kita pakai Vivaria Optic Clear ya, dengan sistem filterasinya subfilter. Jadi satu SAM kita buat ngangkat 2 tank. Sebenarnya konsep awalnya kos-kosan. Jadi di sini tadinya ikan teman-teman yang mau ngebantu taruh di sini buat kita belajar. Itu udah ada 8 orang. Kita akan mencoba bikin super red kalian melet. Melet. Namanya Keluar lidah tuh. Yoi, melet. Melet ya. Makan pelet. Yoi. Hai semuanya, sebelum kita lanjut, pastikan kalian klik tombol subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian jika informasinya berguna untuk kalian. Terima kasih. Halo semua, welcome back to Java Petco. Bersama gua Niko dengan Koko. Apeng. Oh, udah opening ya? Udah opening. Oke nih gua kenalin dulu salah satu member baru dari Java, yaitu Apeng. Halo. Untuk urusan Arwana, ya kan? Nah, kita hari ini mau kasih tahu kalian kita ada pembukaan area kecil baru kita. Namanya apa, Bro? Java Arwana Playground. Buset. Oke, hari ini kita mau sedikit kasih tahu kalian apa sih arti dari Java Arwana Playground, dan habis itu kita ngasih tahu kalian spek yang kita pakai, dan kemudiannya kalau ada trial dan error mengenai ikan arwana sendiri, kita akan coba bantu bikin kalian konten. Nah, konten itu bisa lu keluarin di mana, Bro? Di Instagram Java Arwana Playground. Oke. TikTok. Dan TikTok. Jadi Iya. kalau kalian mau lihat nanti bisa lihat bareng-bareng sama kita. Oke, Peng. Nah, target dari Java Arwana Playground sendiri sebenarnya yang lu bikin ini buat apa sih sebenarnya? Ya sebenarnya sih kita mau belajar buat grooming juga lah. Oke. Ya kan? Buat merahin ikan-ikan gede yang tujuannya kalau emang ada rezekinya bisa main ke arena lah. Oke. Gitu. Jadi seperti halnya di kita yang lain, ada yang sukses banget, ada yang masih belajar, ya kan? Kayak kita di Koki juga masih banyak belajar. Sempat kita dulu menang banyak, tapi kali ini kita coba sendiri dan belajar. Ini di Arwana kita juga sama-sama belajar. Jadi kita mudah-mudahan kita akan update kalian bareng-bareng apa aja yang nanti bakal kita pakai dan hasil dari Arwananya ya. Mudah-mudahan kalau kontes bisa ada sedikit rezeki. Ya, jadi kalau misalnya kayak tadi teman-teman, tujuan gue sih sebenarnya bikin yang namanya playground di Java itu tidak lebih dari ngasih tahu teman-teman yang pemula bahwa kita sama-sama mulai dari nol dan mencoba sama-sama untuk bermain di kontes, karena banyak dari pemula tuh kadang-kadang takut gitu kalau ngomongin kontes ya. Betul. Dulu lu pernah kontes gak sih, Peng, sebelum pada jawabannya dulu? Pernah. Oke, coba ceritain dikit tuh, lu udah berapa lama sebenarnya main Arwana, Bro? Gua dari 2020 udah main Arwana. Kontesnya itu 2022-2023 lah. Oke, udah pernah mulai kontes tuh. Nah, tapi itu uang sekolah lah. Oke. Jadi gue belum tahu di kontes itu seperti apa, merahnya harus seperti apa, ya gue ikut-ikut aja. Oke. Ternyata zong guys. Nggak masalah, karena itu kita belajar sama ada 88, ada CP, ada Jamie, ada Mike, ada Arnold. Betul. Dulu juga sebelum itu ada Trace Aquatic juga ya, pas masih zamannya si Coronal. Si Mike sama Hans juga dulu ada di sana. Dulu juga ada banyak tokoh-tokoh yang kita banyak belajar sebenarnya ya. Termasuk banyak teman-teman di Gading Serpong dan area-area sekitar. Nah, kali ini kita juga pengen terjun buat ngasih tahu kalian caranya kita nih grooming. Karena beda-beda ya? Beda-beda. Oke. Nah, kita langsung aja daripada kita banyak bacot, kita langsung ngomongin dari akuarium yang
pertama nih. Berarti kita ngomong spesifikasi dulu ya, Peng ya? Betul. Oke, coba kasih tahu spesifikasinya, Peng. Kita pakai apa aja nih di sini hari ini? Kita di sini total ada 14 tank. Semuanya kita pakai Vivaria Optic Clear ya, dengan sistem filterasinya sun filter. Jadi satu sun kita buat ngangkat 2 tank. Oke. Nah, kenapa sih lu pilih SAM daripada pilih top filter? Kan banyak kan akuarium yang di Arowana gue lihat di top filter tuh. Mencoba hal baru kok. Sebenarnya kalau di Arowana grooming itu kan banyak yang top filter, terus media itu minim sekali lah. Iya. Nah cuma kalau kita ngomongin air, media itu kan penting banget ya. Ya. Makanya gue ya mencobalah hal baru. Sekarang di sini di Java kan tinggal ngambil. Wah dulu kan kita belanja. Gitu. Oke, nah jadi dulu itu kasih tahu sedikit background, gue pernah main Arowana sebentar. Pas sebenarnya COVID ya, pas pertama kali 88 mulai main tuh kan gue kenal sama ownernya cukup lama ya, dari 2020 2019 gue kenal sama ownernya. Pertama kali bikin 88, kita ngulik bareng tuh di situ. Nah, gue coba ambil waktu itu ikannya dari 88, sempet kan waktu itu gue merahin ya. Betul. Di sini. Nah, waktu itu mungkin dikasih sedikit progres kalau ada video lama gue nggak tahu masih ada nggak. Nah itu kita sempet ngemerahin ikan. Walaupun mungkin nggak merah-merah banget sesuai speknya kontes teman-teman yang udah super-super di sana. Tapi idenya simple sebenarnya kenapa kita pakai media. Jadi lendir itu di Arowana itu atau di ikan secara general itu media filter itu dengan anaerobiknya itu akan membantu pertumbuhan lendir pada ikan sebenarnya. Nah itu kan sebenarnya salah satu barang yang paling dibutuhkan saat kita tanning ya. Karena tanning itu kan pakai lampu banyak ya. Kayak contoh nih nanti di sini ada berapa lampu nih kira-kira? Ini yang kita baru tes aja, belakang udah 2 tuh, T5. Oke. Nanti di depan kita mau kasih lagi satu lampu di sini. Ya. Sama di dalam. Dalam nih lampu view. Oke, berarti ada 4. Kemungkinan 4 kalau udah stabil banget nyala semua. 4. Jadi lampunya 4 ya? 4. Kenapa nggak bawa sekalian, Pak? PLN bos. PLN. Ini aja, nih kita buka PLN sendiri ya. Betul sekali. Dengan kapasitas 7.700 watt ya. Gila, ini cuma buat satu ruangan kecil gini nih, lu jangan main-main 7.700 watt. Betul. Banyakan lagi mampus ya kan. Oke, nah gua akan kasih tahu sedikit mengenai Optic Clear. Oke, jadi hari ini gua mau bahas sedikit mengenai akuarium dulu. Kita akan mulai ke spesifikasi lampu ya, tanknya. Oke, nah kenapa gue memakai Optic Clear gitu? Sebenarnya Optic Clear itu yang asli itu begini, warnanya tuh putih, dia nggak ada distorsi warna dan tidak ada penurunan cahaya. Kalau misalnya kita memakai yang namanya non optik, penurunan kapasitas kecahayaan itu bisa turun sampai 8%. Kalau nggak optik. Jadi kalau kita cek parnya saat lu pakai non optik dan lu pakai optik itu kenaikan kapasitas powernya sudah sekitar 8%. Kedua ada yang namanya distorsi cahaya. Jadi saat kita ngelihat cahaya itu dia tidak bisa mencerminkan warna asli si ikannya ataupun objeknya. Nah itu yang menamakan distorsinya akan jadi tinggi sehingga kita sebenarnya nggak tahu nih pas kita video merah nih tapi aslinya pas kita angkat Oren atau nggak merah-merah amat gitu. Karena pendistorsian ini penting buat kita jaga karena warna hijaunya kalau misalnya di non optik itu terlalu kenceng. Nah, lu udah pernah pakai optik kan sekali waktu itu gue kirimin buat keeping contest. Nah, sempet tuh juara juga dia tuh best in show ya. Best progress. Iya. Oke. Nah, itu gimana pengalaman lu menggunakan Optic Clear? Sebenarnya beda banget sih kalau misalkan akuarium biasa yang gue rasain tuh emang hijau itu kalau kena lampu pasti kelihatan. Ya kan? Ini kalau Optic Clear emang objek ikannya itu lebih kelihatan lah, lebih jelas. Lebih nyata ya? Ngambang. Oke. Kalau lagi rajin nih digosok nih dulu. Jadi kalau bersih banget tuh enak banget liatnya. Apalagi ini kalau udah jadi nih, di sini waktu jadi pas lampu nyala ya emang kelihatan beda banget. Ya. Ini bubble-bubblenya kelihatan banget sih. Ya dia kayak lebih kelihatan ya. Ini kalian bisa lihat ini nyala lampunya pun sampai keluar di kaca kalau lu pakai optik, kurang lebih seperti itu karena distorsinya minimal. Oke. Nah, kedua itu kita pilih sun filter. Kita pakai tipe sun filter kayak gini seperti tadi gue bilang ada anaerobiknya yang kita incer buat pergantian penambahan lendir pada Arowana. Dan yang paling penting adalah untuk nggak gitu sering ganti air. Ini agak berbeda sedikit caranya kita main dengan yang teman-teman yang main. Ya, itu walaupun menurut gue nggak ada yang salah karena yang kemarin lebih terbukti karena kita ini masih baru coba. Jadi kita nggak terlibat. Tapi
Ini di Ciledug bos, ya kan, Jakarta Selatan gitu. Ganti air tiap hari bangkrut. Jadi kita memilih untuk tidak terlalu banyak ganti air. Oke, nah selain spek dari itu, coba lu jelasin lagi sedikit yang lu pasang gimana metodenya. Ini gue lihat juga beda dari yang lain buat penutupannya. Seperti apa bedanya, bro? Kalau di sini tutupnya ya kita, kalau ini hampir semua sama ya, kita pakai aluminium juga. Nah cuma bedanya kita di sini pakai kuncian nih. Kalau biar gak terbang ikannya. Nah biasa kalau teman-teman kan pakai pemberat, taruh di sini, kita kuncian di sini. Oke, mau kayak lock begini ya? Ya. Oke. Terus kalau untuk tanknya sih ya kita penambahan OVB aja lah ya. Ya penambahan OVB aja. Oke. OVB. Nah ada yang unik sebenarnya, kita tuh memilih untuk menggunakan filter shock di sini. Nah itu kenapa tuh? Nah ini sebenarnya salah satu alasan kenapa gue pakai filter shock adalah untuk menghemat kapas. Oh iya. Jadi buat teman-teman yang sebenarnya nggak gitu tahu, dia pikir filter shock itu gampang sekali, tidak terlalu katanya bersih kayak kapas. Iya dan tidak. Karena tidak semua filter shock itu dibuat sama. Ada yang mikronnya lebih kecil, ada yang mikronnya lebih besar. Otomatis kalau mikronnya lebih besar pasti penyaringannya lebih susah karena dia kan lebih bolongannya lebih besar tuh. Yeah. Nah, ini karena itu kita menggunakan Sparrow filter shock yang kayak gini nih. Nah, lo lihat ini kain ya. Nah, lo lihat dalamnya. Ini udah kotor, karena belum ada ikan Ini belum ada ikan nih, jadi udah kotor. Jadi dengan tipe yang kayak begini, kita nomor satu mengirit yang namanya biaya pembelian mekanis tuh. Kapasnya. Karena kalau lu beli kapas terus kan mahal. Nah ini kalau cuma ngomongin tai ikan pasti gampang. Karena ini kita tuh kemarin Neo Medianya nggak dicuci nih, gue tahu. Iya, kita langsung masuk. Cemplung. Jadi lu lihat nih, kalau sampahnya media aja bisa begini hilang, berarti kalau tai masih gampang saring. Oke, jadi ini hari ini kita akan kasih tahu sedikit. Terus kedua ini kita pakai yang namanya automated top filter nih. Jadi setiap kali airnya habis, kita langsung isi sendiri airnya. Auto top up ya? Auto top up. Ini juga kayaknya harusnya nih kemarin di gini nih. Nah, tuh biar lebih ini sedikit kekurangan ya kemarin ya. Jadi kita belajar lagi. Pompa juga kita nggak tahu, kita malu pakai yang 3000 karena kita ngeriset bahwa arwana itu tidak butuh harusnya kencang gitu. Jadi kita lebih sedikit lah mainnya. Jadi kita benar-benar mainnya ngandelin aerobik banget. Jadi pompanya kita kecilkan. UV juga ada di sini. Kita taruh satu UV di sini yang udah kita akrilikin. Jadi dia nggak nyebar kemana-mana. UV juga cukup murah. Kita pakai Vivaria UV. Yang paling unik adalah semua dari sini udah kita pakai flow color. Ya, flow color, dan kita udah persiapkan backwash ya. Tujuan dari backwash ini adalah mau untuk ngegampangin nih. Jadi kayak misalnya apa ini tinggal buka ya. Kayaknya nggak mungkin dia juga bos yang buka nanti. Agus. Tuh, ini langsung ngebuang nih. Tuh. Oh iya tuh. Tuh, kita bisa tutup. Tuh, dia langsung isi ulang. Ya. Oh iya. Anjay, gue gak capek-capek lagi guys. Di sini semuanya auto. Oke, nah itu jadi kita tuh semua udah pakai otomatis. Jadi kalian kalau misalnya tipenya simple, ini sudah benar-benar enak. Nah, kedua bisnis. Kita tuh mau bisnis apa aja sih sebenarnya selain beli ikan sendiri dan coba-coba. Kita coba-coba ikannya orang nih. Siapa aja ikan yang bakal masuk nih? Yang pertama sih Kojemi ya. 88. Kojemi dari 88, dia mau nitip satu. Mau dititipin langsung guys. Langsung. Ini kita dikasih challenge nih dari 88 Red. Konsepnya berarti ini konsepnya penitipan atau gimana, Pak? Sebenarnya konsep awalnya kos-kosan. Jadi di sini tadinya ikan teman-teman yang mau ngebantu taruh di sini buat kita belajar. Itu udah ada 8 orang. Gitu. Oke, kita belajar dimodalin ikan. Iya. Rusak bodo amat ya kan. Jangan sampai rusak lah. Ini enaknya nih punya teman-teman orang kaya tuh begini ya kan. Iya. Lu mau belajar, gue kasih ikannya ya kan. Ya. Oke, gue bayar per bulan gitu ya. Lu udah belajar. Sama nanti katanya Mas Ari mau nitip juga dari Mas Ari Royal Red. dari Royal Red, ini juga salah satu juri ternama di Ya. Indonesia. Itu juga salah satu teman kita, Mas Ari Pujianto. Terima kasih banyak untuk ikan-ikannya. Nah, nanti kan segera kita tes. Jadi total udah ada 8 ikan yang mau dititip di sini, anjir. Cuma ya tinggal di follow up lagi. 2 bulan lalu tuh. 2 bulan lalu Iya. ya. Oke, ada Mas Ari, ada 88 yang gua tahu, ada Pak Bona ya katanya ya. Ya Pak Bona. Pak Bona tuh apa sih? Dia punya Blessing Arwana ya kan. Terus kita ada Nine River dari Kevin juga mau nitip. Betul.
Betul. Habis itu nanti ada beberapa ikan-ikan yang lain yang akan dititipin sama kita. Nah, mudah-mudahan teman-teman kayak Mike semua yang nanti dititipin nggak rusak kayak ikannya. Karena ini kita sama-sama belajar. Nah, tujuan gua terakhir adalah untuk selain kasih tahu kalian mengenai ikan-ikannya ini, kita mau coba sesuatu yang baru, Peng. Kemarin kita bilang apa? Kenapa kita beli ikan-ikan kecil banyak? Kita belum masukin nih, Peng. Iya. Ah. Kenapa tuh? Kemarin itu kan kita beli ikan apa namanya, mujair ya? Mujair lah. Bisa Mujair, dibilang. kita lagi karantina karena mujairnya literan kita beli, jadi banyak banget yang pasti punya bakteri, itu gua nggak mau. Kita akan mencoba bikin super red kalian melet. Melet. Namanya Keluar lidah tuh. Melet. Melet dia. Makan pelet. Jadi kita akan mencoba membuat super red makannya pelet. Oke. Nah, karena kita merasakan bahwa kalau misalnya lu tinggal dalam kota, sebenarnya cari kodok dan yang namanya jangkrik itu nggak semua orang mau. Betul. Nyimpennya susah dan merepotkan. Jadi kita kalau misalnya ini berhasil, kalian bisa nanti ya beli sama kita aja. Nggak usah belajar metodenya gitu. Nggak, nanti kita akan coba sama-sama belajar. Jadi kalau misalnya kalian suka, kalian bisa melihat progres dari ikan melet. Kenapa kita coba melakukan itu? Karena di air laut sebenarnya banyak teman-teman yang nggak tahu itu semua ikan dari laut. Wild semua ya sebenarnya ikan ini. Jadi kita tuh tiap hari kerjanya merekondisi ikan air laut. Jadi ikan alam itu kita rekondisikan sampai masuk ke akuarium dan mau makan Pelet. Kalau misalnya ikan laut bisa, kita cobalah yang arwana bisa atau enggak nih, ya kan? Nah, kalau sampai arwana ternyata bisa, berarti kita sudah memiliki cara yang lebih efektif juga untuk memberi makan ikan dengan mineral dan kebutuhannya mereka. Oke, mungkin itu aja dari gua. Selain itu ada lu mau tambahin lagi nggak, Peng? Kayak apa mengenai ini dan penutupannya seperti apa? Ya, gue juga belum tahu sih. Maksudnya kan ini kita masih nunggu lampu nih beberapa kan. Nanti kita update terus deh di IG. Jadi kalian pantengin aja IG-nya Java Arwana Playground update-nya. Oke, nah kita akan update terus. Thank you so much for watching our video. Don't forget to comment, like, and share. Take care. Bye-bye. Bye.